orang-orang yang buruk amalnya mengatakan, aku memilih kembali ke dunia, tidak mati saat ini, tetapi itu hanyalah apa? Ucapan belaka mereka. La'alli a'mal sholihan fima taraktukalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat, ucapan saja yang mereka ucapkan, penyesalan yang mereka ucapkan, dan itu tidak berfaedah sama sekali. Kenapa? Karena dia mengucapkan kalimat tersebut ketika ruh sudah sampai rongkongan. Ya. Jadi disebut oleh para ulama adalah tingkatan penyesalan pertama terjadi ketika sakarat. Adapun orang-orang yang sudah diwafatkan dalam keadaan thayyibin, maka dia tidak menyesal sama sekali dan dia tidak ada keinginan untuk kembali ke mana? Ke dunia. Maka bohong kalau ada orang yang bernasyid, berqasidah mengatakan kalau malam Jumat mayat pulang ke rumah, ya, itu kan, ke rumah, ya, minta didoakan oleh keluarganya. Maka kalau nggak didoakan, pulang sambil nangis cerita. Kan ada tuh dikumandangkan di musola di masjid, ya, sebelum adzan. Ada yang begitu, Pak. Katanya mayat itu kalau setiap malam Jumat pulang ke rumah, ya, doakan oleh keluarganya. Kalau nggak didoakan oleh keluarganya, pulang nangis cerita. Masalahnya di situ, ya, qasidahnya kan dilihatin, habis nangis cerita dia kemana? Ya kan nggak ada tuh. Jadi habis nangis cerita tuh dia kemana gitu? Apa mampir ke mall dulu? Ya, ada antum pernah dengar itu? Di tempat anak masih ada tuh. Ada si fulan itu. Kalau malam Jumat itu dinyanyikan itu. Ya, tiap malam Jumat mayat kembali ke rumah, menunggu didoakan oleh keluarganya. Kalau nggak didoakan maka dia pulang nangis cerita. Itu sampai di situ tuh kayak itunya qasidahnya itu. Sampai nangis dia. Gitu. Tapi dia juga nggak jelasin seperti apa suara nangisnya. Ya, kemudian ke rumah tuh pakai pakaian apa. Kemudian sampai di rumah tuh di mana dia bertenggernya, masuk ke ruang tamu atau kemana? Tidak dijelaskan. Dan ini qasidah dusta. Ini kedustaan yang luar biasa. Ya, kedustaan yang luar biasa. Nggak tahu itu kan ilmunya dari mana ini. Ya, tidak ada. Tidak ada. Bagaimana kalau dia minta didoakan berarti mayatnya apa tadi? Ya, mayat yang tidak baik berarti dipenjara. Kalau mayat yang baik kan juga tidak mungkin dan tidak ada dalil yang dia bisa kembali kemana? Ke dunia. Ya. Kalau sudah mendapatkan iman, ya selesai. Ini penjelasan tentang hadis ketika roh orang yang meninggal dibawa ke langit, yaitu ke iliyin, roh yang baik, kemudian ke sijin, roh yang tidak baik. Bab berikutnya, sambutan roh-roh di langit kepada roh orang yang baru meninggal. Insyaallah ya. Sambutan roh-roh di langit kepada roh orang yang baru meninggal. Ini kata Al-Qurtubi. Bisa saja seseorang bertambah kebahagiaannya karena roh orang yang sudah terlebih dahulu meninggal itu, ya, setelah ruh orang yang baru meninggal diistirahatkan di langit tersebut, maka satu sama lain bertanya tentang keluarganya. Ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi. Di antara dari Abu Ayyub, ya. Dari Abu Ayyub, kata beliau, hamba-hamba Allah itu menyambut kedatangannya lalu menanyakan apa yang dilakukan si fulan. Yang dilakukan si fulan maknanya adalah bertanya tentang keluarganya. Ya. Jadi kalau antum meninggal sudah lebih dahulu gitu kan, kemudian teman antum baru meninggal, ketemu rohnya tuh diilihin, maka saling bertanya rohnya itu, kamu meninggal sedang apa? Ya, lalu kamu tahu nggak keluarga saya atau anak saya, dia dijelaskan, dia sudah menikah apa belum? Bagaimana dia membagikan warisnya dengan benar atau tidak? Ya kan? Bagaimana keseharian keluarga saya? Itu saling yatasaalun, saling bertanya. Masya Allah. Jadi luar biasa loh Pak. Dia akan bahagia kalau mendapatkan khabar keluarga besar yang ditinggal itu menjadi orang-orang baik,
Orang-orang soleh, anaknya soleh, dia bahagia. Pun ketika dia mendengar kabar bahwa keluarganya adalah termasuk yang gemar melakukan kemaksiatan, maka dia pun merasakan sakit hati atas apa yang dilakukan oleh keluarganya. Ini dijelaskan di dalam sebuah hadis, ya, bahwa Nabi alaihissalam bersabda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahdi li sadaiqi Khadijah silatun minhu laha wa birra. Ini hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dengan nomor 3818. Bahwa Nabi SAW pernah memberikan hadiah kepada siapa? Kepada para sadiq Khadijah atau sadiq Khadijah, kepada teman-temannya Khadijah. Siapa Khadijah? Istri Nabi SAW. Ketika Nabi memberikan hadiah kepada teman-temannya Khadijah, apa perkataan Nabi? Silatun minhu. Yang pertama, ini sebagai silaturahim aku kepada teman-temannya Khadijah. Berarti Nabi mengambil manfaat dari apa? Sedekahnya kepada teman-temannya Khadijah. Kenapa? Ini bentuk apa? Teman. Yang kedua adalah, dan ini bentuk saya kebaikan saja untuk siapa? Kebaikan saya, kata Nabi, untuk Khadijah. Yang Nabi memberikan sesuatu kepada teman-temannya Khadijah. Ini menunjukkan kalau kebaikan itu bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan mereka merasakannya, sebagaimana keburukan pun juga merasakan sakitnya orang yang telah meninggal dunia. Jadi Masya Allah, ya, kalau orang-orang yang sama-sama bermajlis kayak begini, kemudian meninggal, apa? Ya, satu sama lain, gitu kan? Kemudian besok bertemu dan dia saling menyapa dan saling bertanya. Indah sekali, ya. Jadi orang yang baik itu tidak akan terputus pertemanan, persahabatan, ya. Persahabatan sampai di mana? Sampai di jannah. Bahkan sebelum kiamat tegak kita tetap akan bersahabat di mana? Di Iliyin. Ya, akan bersahabat di mana? Di Iliyin dengan penuh kabar kebahagiaan. Ya, tidak ada yang diceritakan tentang keburukan. Tidak ada yang diceritakan tentang kedustaan. Semua yang diceritakan adalah kebenaran dan semua yang diceritakan adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada. Masya Allah. Ya. Nah, ini kan, waduh, luar biasa, ya. Jadi kalau antum bertanya, meninggal, ya sakitnya apa? Itu bertanya tuh. Sakitnya A. Terus meninggalnya sedang apa? Meninggal sedang ngaji. Dan itu dikerumuni oleh teman-temannya masa lalu yang dekat dengannya. Tapi ini khusus yang, karena Iliyin bukan tempat orang yang tidak soleh, kan? Yang soleh semuanya. Ya, makanya kenapa Nabi melarang kita nahiyah kalau ada yang meninggal. Ya, kemudian kita sampai robek baju, mencukur rambut, menampar muka, gitu. Kenapa? Hakikatnya kita akan dipertemukan bukan cuma di jannah, tapi di Iliyin akan dipertemukan. Ya, dengan sahabat, dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat lama kita. Gitu, ya. Maka tugas kita hari ini adalah bersahabat, berteman dengan orang-orang soleh. Karena teman-teman orang soleh manfaat di dunia, manfaat di Iliyin, bahkan juga manfaat besok di mahsyarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kebahagiaan bagi orang yang beriman tidak terputus. Kebahagiaan orang yang beriman adalah kebahagiaan yang hakiki. Insyaallah, ya. Jadi baik, ya. Antum kalau ada meninggal, doakan tanpa diminta. Sholatkan tanpa diminta, gitu kan? Kuburkan tanpa diminta, mandikan tanpa diminta. Kenapa demikian? Ini bagian daripada amal soleh seorang kepada temannya. Insyaallah, ya. Jadi kalau ini ada yang sakit nanti nih, ya, mau sakit dulu meninggal atau nggak sakit dulu? Ya, kalau antum minta mau sakit dulu atau nggak sakit dulu? Ya, serahkan kepada Allah yang terbaik. Karena Allah pasti memberikan yang terbaik. Sakit kira-kira baik ya? Baik kalau datang dari Allah. Karena hakikatnya sakit bisa menggugurkan dosa. Naam. Kalau antum meninggal tanpa sakit dulu juga baik. Kenapa? Karena menurut At-Tirmidzi itu adalah hadiah terbaik dari Allah. Ketika antum atau kita diwafatkan oleh Allah tanpa sakit, tiba-tiba meninggal, itu bagi orang yang beriman adalah hadiah.
Insyaallah ya. Jadi tidak ada yang tidak baik. Semua baik bagi orang-orang yang beriman ya, yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi berapa bab kita bahas hari ini? Sampai kepada bahasan sambutan ruh-ruh di langit kepada ruh-ruh orang yang baru meninggal ya. Orang tua antum punya teman. Teman orang tua antum punya teman lagi terus. Nah itu mereka berkumpul semua. Apa yang mengumpulkan mereka? Keimanan. Yang mengumpulkan mereka? Keimanan. Ya, seperti itu. Suami istri bisa bertemu kan di iliyin, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Karena itu bukan tempatnya untuk istimewa di sini. Ya, belum diperkumpulkan oleh Allah tabaraka. Baik, ini yang kita bahas pada pagi ini, ya. Bersabar karena sebulan sekali, ya. Insyaallah dengan izin Allah selesai. Yang terpenting adalah kita menyiapkan sebaik-baiknya amal ya untuk bekal kita menuju negeri akhirat, dan mohon perlindungan kepada Allah dari perusak amal. Dan perusak yang paling berbahaya adalah syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Mohon perlindungan, pelajari bentuk-bentuk syirik seperti apa, dan setelah itu kita jauhi dosa-dosa besar, karena dengan menjauhi dosa-dosa besar, insya Allah Allah akan memaafkan dosa-dosa kecil kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah benar orang yang sudah meninggal bisa melihat ke dunia? Ya, tadi udah kita bahas. Ya. Orang yang sudah meninggal apakah bisa melihat ke dunia? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya, nggak bisa. Sementara dia dapat khabar dari siapa? Tentang orang yang masih hidup. Dapat khabar dari ruh orang yang baru saja meninggal. Dan orang yang baru saja meninggal, kata Al-Khutubi, justru khusus menanyakan tentang keluarganya. Sudah menikah apa belum? Bagaimana dia membagikan warisannya, benar apa tidak? Berarti kan nggak tahu. Tidak tahu. Apalagi dia, tahu. Si fulan tahu sesuatu yang gaib. Dan itu urusan Allah. Itu tentang orang-orang yang ada di barzah. Ya, orang-orang yang ada. Karena semuanya kita meninggal, semuanya sekarang tempatnya di barzah, ya. Ini fase kedua. Fase pertama kan alam kita, alam dunia, ya. Fase kedua ada alam barzah, dan fase ketiga namanya darul qaror, alam akhirat, ya, seperti itu. Jadi tidak benar. Kapan proses ke langit ketujuh atau alam kubur dulu? Mana duluan setelah nyawa dicabut? Ya, yang ke langit itu dibawa ke iliyin adalah ruhnya. Sementara jasadnya kemana? Di bumi, ya, di bumi. Tetapi kata di sini Al-Qurtubi menjelaskan, selama proses jasadnya itu diurus oleh orang-orang, ya, maka ruh masih ada di dalam genggaman malaikat. Sehingga itu yang disebutkan bahwa ketika seseorang dimandikan maka dia merasakan, ya, itu dengan izin Allah, merasakan dia sakitnya atau enaknya orang yang memandikan. Sampai Nabi kan menyebutkan sebagaimana kita di dalam doa menyolatkan jenazah atau di dalam doa iftitah, ya, ada kalimat Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, ya, Allahumma ghsilni bil ma'i wath-thalj. Itu kan dibaca di dalam jenazah, ya, mendoakan jenazah. Itu menunjukkan dia sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW ketika memandikan jenazah itu tidak dengan memakai air yang terlalu dingin dan juga tidak memakai air yang terlalu panas.
usahakan sesuaikan dengan kondisinya. Kalau memang suhunya udara sedang panas, maka tambah dengan air dingin. Kalau memang suhunya sedang dingin, maka tambah sedikit dengan air hangat. Itu yang dianjurkan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang jenazah yang dimandikan merasakan. Adapun ruhnya pada saat itu masih ada dalam genggaman siapa? Malaikat. Termasuk kapan? Ketika roh itu ditandung. Ditandung dia juga merasakan. Ya, dia juga merasakan. Ini yang dimaksud adalah dalam genggaman malaikat. Nah, setelah itu baru roh itu diangkat estafet kemana? Ke langit ketujuh. Kemudian dikembalikan lagi ketika jasad sudah dikuburkan. Ya, itu berbeda. Ya, jadi yang duluan diangkat adalah rohnya ke langit, kemudian jasadnya ke bumi. Ya, setelah itu gimana? Setelah disoal oleh malaikat, maka kembali ruhnya dikembalikan diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan jasadnya ini ditidurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai kapan? Sampai datangnya yaumul qiyamah. Adapun di pagi hari dan sore harinya sebagaimana yang menimpa Fir'aun laknatullah alaih, maka Allah mendatangkan adab kepada Fir'aun guduwan wa asyiya di pagi dan petang, dan Allah pun juga mendatangkan apa? Kebaikan kepada ahlul khair itu di pagi hari dan sore harinya. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan dibukakan satu akses pintu dari surga bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur itu, supaya merasakan apa? Kenikmatan yang datang dari mana? Dari surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ikhwan, proses yang amat sangat panjang. Perjalanan kita amat sangat panjang, tapi menyenangkan bagi orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, ada jenazah terlantar. Jenazah terlantar kemudian disolatkan. Ternyata setelah 8 hari jenazah tersebut diketahui ternyata beragama Kristen. Ya, bagaimana kedudukan sholat? Ya, sholat yang dilakukan karena nggak tahu bahwa si jenazahnya itu Kristen disolatkan. Pertama, mungkin yang ditanyakan berdosakah enggak? Tidak berdosa. Karena dia ya tidak tahu bahwa jenazah itu kan terlantar dari jenazahnya non muslim gitu ya. Ya, tidak. Kemudian kalau ditanyakan apakah dapat pahala? Ya, apakah dapat pahala? Jika memang niatnya untuk melakukan kebaikan, minimal dapat satu pahala kebaikan dari niatnya. Gitu kan? Dapat satu pahala kebaikan dari niatnya. Ini ya bisa aja terjadi ya. Ya bisa aja terjadi. Namanya mayatnya terlantar gitu kan. Kemudian kan tanda-tandanya tidak ketahuan. Kecuali kalau pakai tanda kalung salib gitu ya, kalau nggak ada gitu kan. Sebagai apa? Sebagai manusia gitu kan, diuruskan sebagaimana keumuman. Kebetulan mungkin ini di komunitas kaum muslimin, di qaryahnya, di kampungnya. Ya, tiba-tiba ditemukan bahwa jenazah itu Kristen itu, satu nggak berdosa, kedua insya Allah tetap berpahala, tapi minimal pahalanya satu kebaikan gitu ya. Memang susah deteksinya gimana ya, kecuali kalau bawa identitas gitu ya. Apakah seseorang yang meninggal di hari Jumat pasti husnul khotimah? Tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Termasuk kata Nabi, ciri-ciri husnul khotimah itu diantaranya meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Yang pastinya, yang menentukan pastinya siapa? Allah. Kita hanya menjalankan syariat Nabi alaihi salatu wasallam, gitu ya. Dan kalau itu memang orang baik, maka kita berhusnudzon. Mudah-mudahan karena dia meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat, mudah-mudahan husnul khatimah, gitu ya. Dan kalimat mudah-mudahan husnul khatimah ini kan mestinya sebelum kematiannya kita ucapkan sebagai doa, bukan setelah kematiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana nasib ruh yang meninggal bunuh diri dan masih bisa diterimakah doa dari anak, istri dan keluarganya? Orang bunuh diri termasuk apa? Nah, dosa besar. Masuk kafir enggak? Masuk kafir enggak? Enggak ya. Karena dia dosa besar, ya, dosa besar. Masih bermanfaat insya Allah. Selama itu ad-dunub al-kabair, selain syirik dan juga selain kafir, ya, selain kafir, maka masih bermanfaat doa dari siapa? Dari anaknya. Yang dimaksud di sini adalah bukan doa selain doa, tapi khusus sebagaimana yang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, yang mesti diperbanyak adalah memohonkan ampun kepadanya. Jadi memohonkan ampun kepadanya. Ini termasuk dosa atau kepada orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri. Bagaimana berdakwah untuk orang tua yang belum mau ngaji sunnah, masih ngaji majlis taklim di masjid, maksudnya masjid yang sunnah kali ya, dan pernah nanya mengenai tahlilan. Kalau tidak tahlilan, katanya mayitnya tidak didoakan. Oh, nanti kalau meninggal mungkin tidak didoakan, dan katanya jika tahlilan, enggak berdosa. Enggak berdosa ya. Kemudian kata petanya, Ana hanya menjawab pribadi apa ini? Wallahu alam gitu ya. Ya kalau nggak tahu jawabannya yang benar wallahu alam. Jangan mencari-cari, jangan mengada-ngada ya kalau nggak tahu. Dan itu jawaban terbaik. Wallahu taala alam. Dakwah kepada orang tua yang masih mengaji di majlis-majlis yang memang banyak bid'ahnya, ya, dengan secara pelan-pelan. Secara pelan-pelan. Tidak boleh menghakimi, melihatkanlah suri tauladan yang terbaik untuk kedua orang tua, tetap mengabdi kepadanya, ya, walaupun dia kafir umpama, ya, apalagi dia seorang muslim gitu ya, atau muslimah. Ya, perlihatkan akhlakul karimah hasil daripada kajian sunnah, ya, akhlak sebagaimana akhlak Nabi SAW, dan perbanyak doa kepada Allah, karena yang membulak-balik hati adalah Allah tabaraka taala. Boleh mengandalkan hanya lisan, tidak boleh hanya mengandalkan ilmu, tapi untuk bisa seseorang dengan izin Allah tabaraka wa taala mendapatkan hidayah sunnah, tentunya dengan memohon kepada Allah, ilmu sampaikan, memohon kepada Allah untuk dibalikan hatinya, setelah itu bersabar, setelah itu bertawakal kepada Allah. Gitu ya. Kita tugasnya hanya sampai di situ saja. Adapun tadi pertanyaan yang tadi, ya, kalau orang tua masih ikut apa tadi, 1 harian, 3 harian, 7 harian, ya, maka dakwahi mereka, dan penanya atau anaknya tidak usah ikut, tidak usah ikut, ya, tidak usah ikut. Lama-lama juga paham dia, ya, dan keberhasilan atau tentang hidayah sunnah itu tidak mesti hari ini antum jelaskan besok berubah, ya. Bisa saja mungkin 1 hari sebelum meninggal dengan izin Allah gitu kan. Bisa saja 1 jam sebelum meninggal, ya. Mendoakan salah satu pengurus, ya, 10 tahun 10 tahun 10 tahun. Kemudian ketika mau meninggal itu 1 bulan, ya, sakitnya parah, beliau titip pesan sama tetangganya supaya anak bisa ziarah ke rumah beliau, ya. Padahal kalau ketemu tuh pasti dia cari jalan lain,
Ketemu dia cari, saking nggak sukanya. Sampai dia pernah bilang, ini kita bikin masjid lagi aja. Tapi begitu anak masuk, diam dia. Diam ya. Nah kemudian anak, alhamdulillah datang ke rumahnya. Allah alam, ada lupa berapa hari sebelum meninggal itu. Sakitnya lama. Ternyata dia cerita. Ternyata kata dia, selama ini Ustadz, saya itu dibohongin sama teman-teman saya. Ya, dibohongin kata dia. Akhirnya saya meninggalkan sholat berjamaah. Karena Ustadz waktu itu sholat subuhnya nggak pakai kunut. Dia milih sholat di rumah daripada sholat di masjid yang nggak pakai kunut. Ya. Kemudian nggak mau ikut majlis ngaji karena dibohongin katanya. Nanti kalau ngaji sama Ustadz nanti ada bayat lah, ada apa? Macam-macam kata beliau. Padahal anak kapan anak bayat ya? Gitu. Nggak ngerti juga kayak gitu-gituan ngapain gitu kan? Nah cerita semua itu dan minta maaf di depan istrinya, minta maaf di depan istri. Ya. Dan itu anak berdoa untuk beliau selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Dan ala kulli hal beliau, alhamdulillah, ya, alhamdulillah mendapatkan hidayah sunnah dari Allah tabaraka wa taala di detik-detik beliau sakitnya parah, ya. Dan mudah-mudahan ketika beliau wafat itu, ya wafat dalam keadaan billah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena beliau sudah bertaubat dari dolalahnya itu. Kemudian beliau juga mengungkapkan, ya, atas apa? Bisikan-bisikan dari teman-temannya yang dolun mudilun, yang sesat dan menyesatkan. Terkadang begitu, ikhwan. Perlu waktu berapa tadi? 10 tahun. Kemudian juga dia mengislahkannya, rujuknya kepada sunnah itu detik-detik meninggal dunia. Padahal kita harapkan kapan? Begitu hari ini juga tidak begitu, karena itu semua hak siapa? Allah. Nabi, Rasul dan kita hanya diperintahkan untuk apa? Ya, mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu. Sementara yang menerima berubah dan tidak berubah mutlak urusan Allah. Kita hanya diperintahkan untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Tidak ada paksaan kepada siapapun. Itu pun dengan syarat harus dengan cara apa? Yang baik sebagaimana metodologi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh merasa saya paling benar, saya paling baik, saya ahli sorga. Tidak benar kalau dakwah seperti itu. Tidak benar ya. Karena tidak ada nabi yang mengatakan demikian kepada para dai, tidak. Ya. Nah, seperti itu. Jadi dakwahkan dengan hasanah, apalagi kepada orang tua antum. Oh, baru aja ini pertanyaannya, bagaimana menghadapi teman yang merasa paling benar? Ya apa-apa kalau merasa paling benar, berarti kan nggak benar. Karena dia kan baru merasa kan. Kalau bilang anak nih orang benar, berarti kan dia ini baru merasa paling susah. Yang benar atau merasa paling benar? Yang susah yang merasa, karena dia enggak kan yang merasa. Abaikan saja, nasihati dengan ikhlas, ya, cari momen yang baik, yang tepat untuk menasihatinya. Setelah itu bersabar, setelah itu bertawakal kepada. Enggak ada nasihat yang lain seperti itu. Apalagi sama teman, harus dakwah, harus berani berkorban, ya. Kalau enggak bisa di majlis ilmu, di emperan masjid, bawa makan bersama, begitu boleh kan? Antum harus berani. Jadi sering menasihati orang padahal dia juga melakukan apa kesalahannya. Kalau bahasa santrinya ta'mur wala ta'mal ya. Dia memerintahkan tapi tidak melakukannya. Itu karena dia merasa benar. Coba sesekali antum ajak makan nasi uduk, makan nasi kebuli, ya. Lagi makan itu antum nasihati. Alhamdulillah ya. Enak banget nih nasi kebulinya. Oh iya, Ki, enak. Enak lagi kalau kita ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain di dunia enak, besok pun di akhirat enak. Ya. Kalau masih ngelawan dia, lagi antum traktir nasi kebuli, suruh bayar sendiri. Artinya kan dakwah itu gak mesti di masjid saja. Ajak dengan, gak usah. Hari itu antum belum bisa, besok, minggu besok ajak lagi, makan lagi. Masalah. Kalau antum punya rezeki, kalau antum punya, yang dilarang itu kalau takalluf, gitu kan? Karena dakwah ini susah.
Barangkali dakwah harus diajak makan nasi kebuli dulu. Tapi anak gak punya duit harus pinjam dulu. Gak boleh. Tidak? Tapi antum kalau punya rezeki aja. Terkadang ngajak orang tuh bisa seperti itu. Ya. Jadi jangan selalu harus punya tempat khusus. Enggak. Menyampaikan kebaikan tidak mesti punya tempat khusus. Dimanapun. Ya. Hatta di hamam. Hatta di kamar mandi. Kalau ada orang yang membuat kemungkaran di kamar mandi, antum jelaskan ya kemungkaran tersebut. Gitu kan? Tidak mesti. Oh dia bikin kemungkaran di kamar mandi. Nantilah. Nunggu dia ke masjid. Tidak mesti. Ya. Cari tempat yang memang tepat untuk menyampaikan kebaikan tersebut. Ya. Dan ada kalanya kita mesti apa tadi? Berkorban. Bi amwalihim dengan harta. Wa anfusihim dengan apa? Dengan jiwa. Kadang-kadang sih ada yang mau dakwahin tapi pelit. Nggak boleh. Ya, antum mau dakwah di lapangan badminton. Berusahalah antum menjadi orang yang baik di lapangan badminton. Jangan pelit. Ya. Iuran paling belakang ya. Ya kan? Giliran mainnya waktunya paling banyak, bayar kok gak mau. Gimana mau diturutin sama orang dakwah antum gitu kan? Ya. Lihat orang mau menyampaikan, teman antum kalau main badminton pakai kolor, gimana cara menyampaikannya? Aja. Bila perlu antum gak usah bawa motor, bawa mobil ya. Anak sama anak bareng. Antum pakai training, teman antum masih pakai kolor. Begitu mau bayar, nah kok anak bayarin, ya kan? Antum lihat, oh dia gak bawa aqua, antum ini aqua antum kamu. Ya, sudah. Nah besoknya pelan-pelan. Ini ada training nih untuk main badminton tuh. Begitu. Insya Allah dia besok trainingnya pakai. Tanya dulu, pakai celana nomor berapa nih? Kalau training kan ukurannya biasa aja gitu. Jadi antum bisa dakwah menjelaskan jangan buka aurat pakai training kalau main badminton, tapi trainingnya antum yang beli, gitu kan? Bisa nggak kayak begitu? Ini gak saklek-saklek nih, harus itu aja ya. Jadi dijelaskan hadisnya, dijelaskan dalilnya di mana? Di lapangan badminton. Itu enak tuh kalau begitu. Siapa sih yang nggak enak badminton dibayarin orang? Enak Pak. Ya, setiap mau bayar, akhirnya usah, sudah ada bayarin. Sering-sering aja. Ya nggak boleh juga kalimat itu ya. Tapi kan enak gitu ya. Tapi ada juga orang yang badminton main lama bayar nggak? Ya, pulangnya nggak ketahuan gitu kan? Macam-macam aja. Ya, kalau mau berdakwah tidak boleh, dakwahi diri kita, luruskan ya supaya memiliki akhlak yang baik, kemudian amalkan di tempat tersebut. Apakah mayat setelah wafat ada aturan yang dikeluarkan dari kurang paham nih bacanya nah. Ya. Bismillah, kapan ruh dikumpulkan di iliyin? Tadi sudah dijelaskan, ya, sudah jelaskan, ya. Setiap yang meninggal dunia, ruh orang baik maka dikumpulkan di mana? Di iliyin, dan mereka saling bertegur sapa. Apa benar kita akan diwafatkan pada saat kita melakukan kebiasaan? Sebetulnya redaksi hadisnya bukan begini, ya. Hadisnya begini. Jadi ada orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan melakukan amal-amal yang buruk, ya. Kemudian oleh salah satu perawi, mohon maaf, ana lupa yang meriwayatkan tentang ini, maka disebutkan, kata beliau, jika demikian maka setiap orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya, termasuk orang-orang baik itu akan diwafatkan dalam kebiasaannya melakukan amal baik. Ini pemahaman tambahan dari perawi hadis, ya. Tetapi ini disahihkan, dibenarkan oleh para perawi yang lainnya. Berarti kan kedudukannya kuat tentang hal ini. Setiap kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kenapa? Waktu kita berapa jam, Pak? 24 jam. 24 jam ini dipenuhi dengan apa? Kebiasaan kita. Ya kan? Tidak ada orang yang mati di luar waktu 24 jam. Maka di waktu tersebut kebiasaan kita ada, ya. Dan kebiasaan itu kan akan memenuhi kebanyakan waktu yang kita lalui, kan gitu kan. Tidak mungkin yang namanya kebiasaan itu kan yang menjadi happy dalam mengisi waktu. Maka tidak menutup kemungkinan dia bisa diwafatkan dalam kebiasaannya tersebut, ya. Bismillah, Ustaz, sesuai sunnahkah membacakan surah Yasin kepada orang sakit atau sakaratul maut? Kalau orang sebelum meninggal hadisnya sahih, dibacakan apa? Surah
Yasin, tapi bukan satu-satunya sahih kepada orang yang apa namanya sakaratul maut, gitu kan? Ya, atau misalkan kepada orang yang sakit, ya, nggak ada masalah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, tetapi sekali lagi bukan satu-satunya. Dan kalau bukan satu-satunya berarti jangan dikhususkan. Jangan dikhususkan. Kenapa? Banyak fadilah surah yang lain. Ya, Fatihah, Al-Baqarah, Ar-Rahman dan lain sebagainya. Jadi tentang kekhususan perlu dalil. Ya, tentang kekhususan perlu dalil. Kecuali kalau hafalnya cuma itu. Ya, hafalnya cuma surah Yasin, itu pun satu ain pertama. Ain ke sana bingung. Ain ke sana bingung. Yang perlu kita pahami teman-teman sekalian, ini 3 menit lagi. Talqin itu sendiri, ya, talqin itu sendiri hanya bisa direspon oleh orang yang sedang sakaratul maut manakala kalimat thayyibah itu diucapkan oleh orang-orang baik. Ya, oleh orang-orang baik. Tapi kalau yang mengucapkan min ahlil maksiat, enggak. Kalimatnya tidak akan masuk. Tidak akan bisa direspon oleh siapa? Oleh orang yang sedang sakaratul maut. Babnya sudah kita bahas, ya. Yang bulan kemarin, kapan orang yang meninggal itu tidak mengenal orang di sekelilingnya? Itu ketika memang sakaratul maut. Ya, siapa yang akan dikenali kalimat suaranya adalah orang-orang baik, orang-orang soleh. Artinya apa? Sekalipun anaknya kepada ibunya, sekalipun anaknya kepada ayahnya, kalau dia termasuk pelaku maksiat anaknya, maka ibu atau ayah tidak akan merespon kalimat tersebut, tidak akan mengenali. Ini penting. Maka hadisnya kan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Salah satunya adalah anak yang soleh. Bermanfaat kapan? Termasuk ketika mentalkin, termasuk bacaan yang lainnya. Kalau dibacakan oleh ahli maksiat, surah apapun tidak berfaedah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa usara. Bagi orang-orang zalim, mujrimun, tidak bertambah suatu apapun kecuali apa? Rugi. Rugi apa? Rugi waktu. Rugi waktu, gitu kan? Orang yang syirik baca Quran, gitu kan? Manfaatnya apa? Tidak, gitu kan? Kecuali dia bertaubat dulu. Ya, pezina manfaatnya apa? Tidak manfaat kecuali bertaubat dulu. Orang kafir manfaatnya apa? Tidak ada kecuali bertaubat dulu. Maka dia bertambah sengsara. Ya, buang-buang waktu. Hati-hati dia. Jadi yang bisa merespon bukan cuma Al-Quran. Kalimat thayyibah hanya kalau diucapkan oleh siapa? Orang-orang baik. Gitu ya. Terus kemudian bagaimana jika kita mentalkin orang sakit padahal belum ajal alias sehat kembali? Ya, tugas kita mentalkin. Tugas kita mentalkin. Kapan masih ditalkin? Ketika terlihat tanda-tanda sakaratul maut. Apa itu tanda sakaratul maut? Kepayahan dalam sakitnya, kan, gitu kan? Adapun setelah kita talkin tiba-tiba dengan izin Allah dia ya bukan hidup kembali, kan belum meninggal. Tiba-tiba Allah angkat penyakit sehat, tidak ada masalah. Tetap kita juga berpahala. Kenapa? Di luar batas kemampuan manusia tentang apa? Meninggal atau belum meninggalnya, gitu kan? Maka dia talkin kalau memang sudah terlihat tanda-tanda sakit kepayahan itu. Jangan baru pingsan 1 kali ditalkin, ya. Padahal dia karena masuk qadarullah, masuk angin atau apa ya, lemes gitu kan, langsung ditalkin gitu. Bahaya itu. Seperti itu, terburu-buru. Apa katanya? Apakah mayat setelah wafat ada aturan untuk dikeluarkan dari kamar atau apa gitu untuk dilihat oleh kerabat atau klien? Nabi alaihi salatu wassalam ketika salah satu putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal, kemudian Nabi mencium keningnya. Bahkan Nabi menangis meneteskan air matanya. Dan begitu pun juga para pentakziah. Itu menunjukkan mayat itu harus ditempatkan di tempat yang memang bisa dilihat oleh orang. Orang siapa? Orang yang bertakziah. Tentunya ini ikhwan dengan ikhwan. Akhwat dengan akhwat, ya. Begitu. Ya. Di tempat yang sempit keluarkan. Kenapa? Karena supaya gampang diurusnya nanti, kemudian juga orang yang takziah gampang melihatnya. Karena boleh dibuka apa namanya? Penutup kepalanya atau wajahnya boleh dibuka, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Dan tidak ada ketentuan dalam hadis, ya. Misalkan ini keluarganya ketika mau dikebumikan gitu kan, kemudian dibuka kembali.
supaya dia berpamitan, itu nggak ada dalilnya. Ya, adapun ditempatkan di tempat yang lama, memang supaya memudahkan orang yang mau bertakziah. Itu jangan. Nanti kalau tempat yang kecil, kamar susah kan? Ngurusnya pun juga susah. Adapun nanti memandikan, memang harus di tempat yang tersembunyi. Hanya orang-orang yang diperintahkan untuk memandikannya saja yang boleh berada di tempat tersebut. Dan tempat pemandian jangan dijadikan sebagai tontonan oleh orang-orang yang memang tidak akan atau tidak memandikan jenazah tersebut. Kadang-kadang suka ada gitu ya. Saya mau lihatnya, itu tidak boleh. Karena berkaitan dengan apa? Dengan aurat si mayat. Jadi kalau ditugaskan 3 orang cukup, yang di dalam 3 orang, yang lain menunggu saja. Itu ya. Jadi sebetulnya keluar itu bukan ketentuan, tetapi tujuannya supaya memudahkan orang yang mau bertakziah. Baik, kita cukup ya. Wallahu ta'ala bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi